Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, mahasiswa yang wow. Di sini kami mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Video ini dibuat atas dasar untuk memenuhi tugas lingkungan hidup Sumatera yang diampu oleh Bapak Dr. Aditya Wahyu Nugraha, STP MSI. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kebakaran hutan lahan gambut di Provinsi Riau. Yang beranggotakan saya sendiri, Adrian Danita, dan berikutnya ada Reza Asriani Hasanah, Jelita, David Ade Fahrial, dan Farid Romikael. Pendahuluan akan dibacakan oleh Jelita. Presenter, saya persilakan. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Riau memiliki luas kurang lebih 8.915.016 hektar atau 89.150 km kuadrat yang membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka. Ibu kota Riau terletak di Kota Pekanbaru dan menduduki urutan ke-7 provinsi terluas di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Provinsi Riau juga memiliki hutan yang cukup luas, berkisar 5.499.693 hektar atau 60,86%, yang artinya hampir dari seluruh Provinsi Riau merupakan hutan. Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1 derajat Celcius dan suhu minimumnya antara 21,8 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi geografis Provinsi Riau. Pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 1 derajat 5 menit 00 detik lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit 00 detik Pendahuluan akan dibacakan oleh Jelita. Presenter, saya persilakan. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Riau memiliki luas kurang lebih 8.915.016 hektar atau 89.150 km kuadrat yang membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka. Ibu kota Riau terletak di Kota Pekanbaru dan menduduki urutan ke-7 provinsi terluas di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Provinsi Riau juga memiliki hutan yang cukup luas, berkisar 5.499.693 hektar atau 60,86%, yang artinya hampir dari seluruh Provinsi Riau merupakan hutan. Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1 derajat Celcius dan suhu minimumnya antara 21,8 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kondisi geografis Provinsi Riau. Pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 1 derajat 5 menit 00 detik lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit 00 detik lintang utara, atau antara 100 derajat sampai 105 derajat 5 menit 00 detik bujur timur. Provinsi Riau dengan luas wilayah kurang lebih 107.932,71 km kuadrat, di mana luas wilayah daratannya 86.411,90 km kuadrat atau 80,09%, dan luas wilayah perairannya yaitu 21.478,81 km kuadrat atau 19,91%, dan terdiri atas 12 kabupaten. Kebakaran hutan atau karhutla merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun akibat dari ulah manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan.
Hutan yang ada di Provinsi Riau sebagian luas merupakan lahan gambut, sehingga banyak sekali kejadian atau peristiwa kebakaran hutan di Provinsi Riau. Berikut ini merupakan diagram fishbone yang telah kami buat. Di dalamnya berisi mengenai faktor dan penyebab dari kebakaran hutan gambut di Provinsi Riau yang akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Pengelompokan faktor penyebabnya. Faktor pertama yaitu MAN M.1. Penyebab pertama, M.1.1, masyarakat yang kurang memahami penyebab dari kebakaran. M.1.2, masyarakat yang masih saja memiliki sifat egois terhadap lingkungan sekitar. M.1.3, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya dari kebakaran. Penyebab kedua, M.1.1.1, kurangnya ilmu pengetahuan tentang faktor yang dapat menyebabkan kebakaran. M.1.2.1, masyarakat yang masih saja melakukan pembakaran lahan. M.1.3.1, ketidakpedulian masyarakat akan bahaya dari kebakaran. Faktor kedua yaitu metode. M.2, penyebab pertama, M.2.1, kurangnya koordinasi dari pemerintah. Dan penyebab kedua, M.2.1.1, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat. M.2.1.2, pemerintah kurang memonitoring hutan gambut. Faktor ketiga, material. M.3, penyebab pertama, M.3.1, masyarakat yang kurang memahami kandungan dan struktur tanah gambut. M.3.2, kurangnya kegiatan pencegahan kebakaran. Penyebab kedua, M.3.1.1, minimnya informasi tentang konstruksi tanah gambut. Faktor keempat, yaitu mesin. M.4, penyebab pertama, M.4.1, rokok. Dan M.4.2, pemantik. Penyebab kedua, M.4.1.1, masyarakat yang sengaja maupun tidak membuang puntung rokok tanpa dipandapkan. M.4.2.1, peralihan lahan gambut menjadi pertanian dengan cara pembakaran. Faktor berikutnya yaitu market M.5. Penyebab 1 M.5.2 yaitu pemerintah. M.5.3 polisi hutan. M.5.4 pemadam kebakaran. Penyebab kedua M.5.2.1 kurangnya sistem pertahanan dan sanksi tegas bagi para pelaku pembakaran. M.5.3.1 kurangnya anggota yang dikerahkan. M.5.4.1 minimnya armada yang ada. Berikutnya pada faktor money M.6. M.6.1 rendahnya pendapatan atau ekonomi masyarakat. Penyebab kedua M.6.1.1 mengalih fungsikan lahan gambut menjadi lahan lain. M.6.1.2 melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran karena biayanya murah. Faktor time T.7. T.7.1 pemerintah dan masyarakat yang lebih mementingkan hal lain. Penyebab kedua T.7.1.1 pemerintah lebih mengutamakan hal lain daripada kebakaran. T.7.2.1 masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Faktor berikutnya teknologi T.8. Penyebab pertama T.8.1 kurangnya alat pemadam dan alat monitoring hutan. Penyebab kedua T.8.1.1 minimnya alat pemadam kebakaran dan alat untuk memonitoring hutan. Faktor information I.9. Penyebab pertama I.9.1 minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. I.9.2 kurangnya informasi yang dapat dilakukan masyarakat tentang cara penanggulangan lahan setelah terjadi kebakaran. Penyebab kedua I.9.1.1 masyarakat yang menggunakan medsos untuk hal yang tidak penting. I.9.2.1 pemerintah yang tidak turun tangan dalam mensosialisasikan penanggulangan kebakaran.
Adapun usulan dan solusi yang pertama ada pendekatan hidrologis vegetasi melalui pengolahan lahan gambut berbasis kesatuan hidrolisis gambut atau yang disingkat HKG. Kedua, pendekatan teknologi. Menurut Aloe ada dua hal yang bisa dilakukan dalam pengelolaan lahan gambut yaitu biodekomposer dan berbasis biomasa. Ketiga, ada pendekatan regulasi dan penegakan hukum. Upaya ini agar pemanfaatan dan kandungan air lahan gambut tetap terjaga, maka lahan gambut itu sendiri tidak akan rusak meski diperdaya oleh manusia. Yang terakhir ada metode pembasahan gambut merupakan upaya tepat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan gambut. Upaya pembasahan lahan gambut dapat dilakukan dengan membanjiri lahan gambut dengan menutup semua saluran air yang ada. Nah, kesimpulan dari analisis kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau yaitu penyebab utamanya adalah banyaknya lahan gambut di Provinsi Riau yang disebabkan karena kebiasaan masyarakat Riau yang menggunakan metode tebas bakar atau slash and burn dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan. Dampak yang diakibatkan dari terjadinya kebakaran hutan lahan gambut diantaranya yang pertama ada pencemaran udara, kerusakan lingkungan, kekeringan, dan bahkan pencemaran pada air. Upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran pada lahan gambut meliputi pembangunan sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut. Sekian pemaparan analisis tentang kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Dipotong ya tadi. Apa nak? Yang tadi dipotong penutupannya, ganti ini. Waktu ngedit. Ya. Ini udah direcord. Udah. Ya. Sekian pemaparan materi tentang kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dilemparkan ke kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.